Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Seperti kita ketahui di materi sebelumnya, sifat amanah dan jujur adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah sebagai berikut. Pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Kedua, kalian bisa memperlihatkan sikap amanah dan sikap jujur, serta menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kalian dapat menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta meyakini bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipegangnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Jalan-jalan ke kota Cianjur, beli jamu yang sangat manjur. Pegang amanah secara jujur, kelak hidupmu menjadi mujur. Sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama membaca dan mengamati tayangan cerita gambar yang ada di depan. Kalian bisa melihat di depan ada 2 tayangan cerita gambar yang mencerminkan sikap amanah dan sikap jujur. Pengertian amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain, maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 58, Allah berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa amanah yang diberikan kepada kita itu mencakup 3 hal. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Dan yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Pengertian jujur. Jujur, menurut bahasa Indonesia adalah lurus, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur disebut dengan kata sidik, yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Jujur merupakan suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang mengingkari kenyataan atau fakta. Jujur bisa juga diartikan sebagai hal yang tidak curang. Jujur bermakna melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai kesepakatan. Jujur juga bisa diartikan kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sikap jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Contohnya, seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hatinya atau pikirannya, kemudian perbuatan yang dilakukannya, dan informasi yang dikatakannya. Misalnya, seseorang yang menyatakan menyanggupi akan menghadiri undangan temannya, tentu saja kalau ia jujur, dalam hatinya ia akan memiliki keinginan untuk menghadirinya sama seperti yang ia katakan, sehingga pada akhirnya dia dapat menghadiri undangan temannya itu. Seseorang juga bisa dikatakan jujur apabila ia menyampaikan berita yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang yang berperilaku jujur akan memastikan kebenaran berita yang diperolehnya sebelum menyampaikan kepada orang lain. Jadi di sini harus hati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan berita hoax, kemudian kita langsung menyampaikan kepada orang lain, sehingga berita yang kita sampaikan itu tidak valid atau tidak benar. Nah, di sini bisa jadi kita itu terjerumus ke dalam perilaku yang bukan perilaku yang jujur. Kalian sebagai peserta didik yang jujur, kalian akan memiliki sikap yang konsisten antara hati, perkataan, dan perbuatan. Hatinya menghendaki keberhasilan dalam belajar. Kalian pun akan menyampaikan kepada orang tua dan guru bahwa kalian akan selalu belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Nah, kalian pun pasti akan membuktikan dengan aktivitas belajar kalian, baik dalam proses belajar maupun di waktu penilaian belajar. Amanah dan jujur merupakan akhlak yang sangat penting dalam kehidupan. Dua akhlak mulia ini menjadi fondasi utama dalam bermuamalah dan hubungan antara sesama manusia. Hubungan sosial yang dibangun di atas nilai-nilai amanah dan kejujuran akan melahirkan kepercayaan terhadap sesama. Kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kepercayaan akan menghasilkan hubungan yang harmonis sehingga melahirkan berbagai kebaikan. Bagaimana cara berperilaku yang amanah? Pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Dan keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Lalu bagaimana cara berperilaku jujur? Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Sehingga pikiran, perkataan, dan perlakuan manusia akan merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Keempat, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Dan kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Sikap amanah dan jujur memiliki manfaat yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Manfaat vertikal berupa peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manfaat horizontal, sifat amanah dan jujur adalah meningkatnya kepercayaan dari orang lain. Sehingga dengan kepercayaan tersebut akan menghasilkan kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Mengutip sebuah hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud yang artinya Rasulullah bersabda,
Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kalian ke surga. Hadis ini memerintahkan kita untuk berperilaku jujur. Adapun maksud dari kejujuran membimbing kepada kebaikan adalah bahwa perilaku jujur itu akan menghasilkan kebaikan, baik bagi pelakunya maupun bagi orang-orang di sekelilingnya. Berikut ini adalah manfaat yang bisa diperoleh bagi orang-orang yang berperilaku amanah dan jujur. 1. Meningkatkan keimanan. 2. Terhindar dari sifat munafik. 3. Mendapat kepercayaan dari banyak orang. 4. Memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dan 5. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi bab 3 berkaitan dengan amanat dan jujur sudah kita selesaikan. Semoga kalian semua dan juga ibu tentunya termasuk ke dalam pribadi-pribadi yang amanah dan jujur, sehingga membawa kemaslahatan bagi diri kita dan juga bagi orang lain, membawa kebaikan di dunia dan kelak di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin.